Karena washback effect itu ada yang negatif, ada yang positif. Contohnya yang jelas sudah terekam dalam sejarah itu adalah penyelenggaraan ujian nasional yang waktu itu menentukan kelulusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UMK Talks Academy dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita berjumpa kembali di episode yang sudah cukup panjang ini, di episode ke-52, insya Allah. Baik, di episode pada hari ini kita akan membahas salah satu topik yang cukup menarik untuk diangkat, yaitu kalau dalam bahasa Inggris backwash effect dari ujian dengan resiko yang cukup tinggi. Ada beberapa macam ya ujian yang resikonya cukup tinggi. Misalkan kalau beberapa tahun yang lalu ada yang namanya ujian nasional. Kemudian juga biasanya di akhir tahun atau di akhir semester kita ada ujian semester, ujian akhir semester, ujian kenaikan kelas. Ini adalah salah satu beberapa contoh dari ujian yang memiliki dampak yang cukup tinggi. Dan biasanya ujian-ujian yang seperti ini ada dampaknya yang geliatnya mulai akan terasa bahkan beberapa bulan atau jauh sebelum ujian itu sendiri dilaksanakan. Nah, kita akan membahas hal ini bersama Profesor Ali Sauka, PhD, insya-Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof? Baik-baik ya. Ya, baik, Prof. Bagaimana dengan Prof. Ali? Sehat, Prof? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Prof, ini ada salah satu istilah yang cukup menarik ini untuk kita bahas, yang pernah saya juga baca di buku asesmen dari Brown, itu membahas tentang backwash effect atau dampak dari ujian yang memiliki dampak yang cukup tinggi terhadap kelangsungan nasib dari siswa itu sendiri. Dan biasanya katanya dampak ini bisa terlihat atau muncul beberapa bulan atau beberapa saat sebelum dari ujian. Nah, untuk membahas ini lebih lanjut, mungkin bisa diberikan penjelasan singkat terlebih dahulu, Prof. Apa itu backwash effect dan seperti apa dampaknya? Ya, istilah ini memang tidak lazim ya di antara para guru, karena ini istilah yang diadopsi dari istilah bahasa Inggris ya, tentang evaluasi, tentang assessment, tentang tes. Jadi dari segi istilah itu memang lucunya itu bisa backwash effect, bisa juga washback effect, dibalik-balik sama aja. Dugaan saya kalau backwash itu wash-nya itu sebagai kata benda, backwash. Ya, tapi kalau washback itu mungkin wash-nya itu sebagai kata kerja sebetulnya ya. Jadi dua-duanya populer ya. Artinya saya mendengar itu kadang ada orang menyebut washback effect, ada yang menyebut backwash effect. Kalau effect kan saya kira istilah lazim ya, artinya itu dampak. Nah, kalau ditanya mengenai bahasa Indonesianya apa, tidak ada yang rasanya khas. Sehingga seringkali istilah teknis ini disebut, karena kalau menggunakan istilah dalam bahasa Indonesia, saya merasa belum ada yang lazim begitu. Jadi dampak yang dirasakan menjelang tes, ya, beberapa waktu sebelum tes. Makanya itu kata back, ya ada washback atau backwash itu dirasakan, diamati, dilihatnya itu terjadi menjelang tes, bukan setelah tes. Jadi setelah tes misalnya kalau kemudian anak-anak tahu skornya jelek, maka kemudian mereka wah sedih. Ini bukan itu ya. Jadi menjelang. Ya. Kemudian berpesta kalau setelah tahu skornya bagus, setelah mereka tahu lulus, berpesta lah, ini tidak termasuk itu. Jadi kata back dalam kata washback atau backwash itu, back itu kan di belakang ya. Jadi artinya ya sebelum diselenggarakan tes itu. Ya, ini biasanya yang terlihat itu tes-tes yang betul-betul menentukan nasib orang. Kalau kemudian misalnya katakanlah tes akhir tahun yang diselenggarakan oleh sekolah atau ujian sekolah, itu kalau kemudian para peserta didik atau siswa-siswa itu menganggap akhirnya toh semua lulus,
ini tidak akan mengakibatkan adanya washback effect atau backwash effect. Tapi kalau kemudian tahu bahwa itu bisa menentukan nasib mereka, karena ada yang tidak lulus, ada yang lulus, ini yang kemudian bisa menimbulkan washback effect yang negatif. Karena washback effect itu ada yang negatif, ada yang positif. Contohnya yang jelas sudah terekam dalam sejarah itu adalah penyelenggaraan ujian nasional yang waktu itu menentukan kelulusan. Ya, yang waktu itu menentukan kelulusan, jadi 5 tahun yang lalu atau berapa, 7 tahun yang lalu, itu hasil ujian nasional itu menentukan kelulusan. Nah, dulu itu kan juga dikenal kalau nilai lulus itu berapa, rata-rata 4,5 misalnya. Kalau kurang dari 4,5 maka tidak lulus. Nah, kalau tidak lulus ya berarti mereka akan harus mengulang dan seterusnya. Yang begini inilah yang kemudian disebut dengan high risk, high stake test, istilah itu high stake STAKE ya, high stake test yang berisiko tinggi. Yang tadi kalau mereka tidak bisa mengerjakan dengan baik, skornya rendah, tidak akan lulus. Itu tadi yang disebut dengan high stake test, tes yang berisiko tinggi. Nah, risiko itu bisa saja terjadi pada siswanya, yaitu tidak lulus, tapi bisa juga terjadi pada sekolahnya, sehingga sekolahnya terkenal ini banyak yang tidak lulus misalnya. Atau terjadi pada orang tua. Ya, orang tuanya kan kemudian khawatir sekali kalau kemudian anak-anak mereka itu tidak lulus. Ini contoh yang konkret. Sedangkan kalau yang tadi itu ujian akhir, istilahnya itu akhir semester, akhir tahun, untuk kenaikan kelas, untuk kelulusan sekarang dalam artian menggunakan ujian sekolah, itu tidak banyak diamati karena orang tahu bahwa dengan ujian sekolah itu ya semuanya bisa lulus gitu. Yang tidak lulus itu hanya orang-orang tertentu karena sebab-sebab tertentu aja. Nah, washback effect yang negatif itu yang paling disayangkan adalah pada aspek kejujuran. Aspek kejujuran siswa, aspek kejujuran para pemangku kepentingan, khususnya katakanlah guru dan kepala sekolah yang takut citra sekolahnya itu menjadi negatif kalau banyak yang tidak lulus. Termasuk juga mungkin orang tua karena takut anak-anak mereka. Ya. Ini dampak negatifnya, washback effect yang negatif itu pada ketidakjujuran. Ya, ketidakjujuran itu pada waktu mengerjakan tes. Yang paling populer kan nyontek. Kemudian ada juga yang kemudian nyontek dalam artian lihat kanan kiri, ya, lihat bagaimana jawaban yang diberikan oleh temannya di sebelah. Tapi nyontek bisa juga karena diberi sontekan, gitu. Kebocoran soal ya berarti, Prof. Jawabannya beredar, ya, kunci jawabannya beredar. Dan ada juga yang membeli kunci jawaban. Nah, itu terjadi pada waktu tesnya dulu itu berdasarkan paper and pencil, gitu ya. Paper and pencil test, karena masih memungkinkan kalau misalnya ngerpek itu mereka bisa mendapatkan kunci jawabannya, jawabannya benar atau tolah-toleh atau. Tetapi kemudian setelah menjadi berbasis komputer itu lebih mudah diatur. Lebih mudah diatur, misalnya katakanlah setiap anak yang mengerjakan tes itu beda dengan anak yang lain. Itu bisa diatur oleh komputer. Jadi yang bersebelahan itu yang dikerjakan beda. Kalau yang dikerjakan beda, kalau dia nyontek ya salah. Ya akan salah. Sedangkan kalau kemudian ada kunci jawaban yang beredar, itu bisa saja ini kunci jawaban yang beredar ini versi yang mana, kan nggak jelas.
Karena bisa dalam tes yang berbasis komputer secara massal, itu bisa sekian puluh versi yang sama-sama mengetes hal yang sama, tetapi versinya beda-beda. Udah, yang paling mudah aja kan urutan butir-butir soalnya kan bisa diacak. Yang nomor satu yang dikerjakan oleh siswa A, bisa juga nomor satunya beda dengan yang dikerjakan oleh B. Bisa juga yang diacak itu urutan pilihan jawaban. Nah, ini itu cara menghindari, tetapi itu yang perlu saya sampaikan adalah kemudian setelah berbasis komputer, itu tidak ditemukan adanya ketidakjujuran. Nah, itu pertanyaan adalah apakah kemudian berarti para peserta tes itu menjadi lebih jujur? Ya, ini perlu dipertanyakan. Mungkin mereka jujur itu karena tidak bisa berlaku tidak jujur gitu, karena sistemnya yang membuat mereka tidak memungkinkan untuk berbuat curang gitu. Jadi kemungkinan kalau kembali seperti dulu nyontek itu mudah, ini kemungkinan masih ada yang nyontek itu. Ya, ini bisa aja terjadi washback effect atau backwash effect itu pada perkuliahan. Jadi kalau menggunakan katakanlah hasil tes tengah semester, hasil tes akhir semester itu bisa menentukan nilai akhir mereka itu dapat A atau A minus atau B plus atau B minus dan seterusnya, itu bisa saja dianggap sebagai high stake test yang bisa mengakibatkan washback effect juga dalam kaitannya dengan kejujuran dalam mengerjakan tes. Selama pandemi ini yang tidak dimungkinkan siswa atau mahasiswa itu dikumpulkan dalam satu kelas dan kemudian diawasi, ya, sehingga mengandalkan online, ya, yang tidak bisa diawasi secara langsung, ini akan terjadi. Oleh karena itulah maka dari segi aspek menyelenggarakan tes online oleh para dosen di perguruan tinggi dalam kaitannya dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester, kalau itu masih mengandalkan tes formal yang dikerjakan secara online di tempatnya masing-masing, itu yang paling rawan adalah ini washback effect dalam artian ketidakjujuran mereka mengerjakan. Apakah mereka mengerjakannya sendiri tanpa melihat catatan, padahal tidak boleh sebetulnya melihat catatan. Apakah mereka mengerjakan sendiri tanpa dibantu bisik-bisik oleh siapapun, orang tuanya, temannya, saudaranya. Karena kita tidak tahu, yang kita lihat misalnya secara online itu mungkin hanya yang ada di mukanya laptop saja. Nah, ini termasuk harus diwaspadai. Ini termasuk washback effect atau backwash effect dari tes yang dianggap menentukan nasib mereka. Nah, kalau dalam kaitannya dengan ujian tengah semester, ujian akhir semester, nasib mereka itu akhirnya bukan masalah lulus tidak lulus mungkin, tapi lulus mata kuliah itu dengan nilai A atau A minus, ini kan akhirnya kan menghasilkan IPK yang mempengaruhi IPK akhir pada waktu mereka lulus. Ya, ini itu harus ada hal yang cukup menarik, Prof. Tadi Prof. Ali sempat membahas bahwa situasi di tengah pandemi ini memaksa para pendidik, para dosen misalkan untuk memodifikasi ujiannya. Bahkan memang kita pahami tadi seperti yang dijelaskan bahwa ujian akhir semester misalkan atau ujian tengah semester itu bisa saja berdampak terhadap nilai yang akan berpengaruh terhadap IPK. Nah, apakah dampak negatif dari backwash effect ini tadi bisa kita hindari dengan memodifikasi ujian soalnya, misalkan yang biasanya kita hanya pada level mengingat apa istilahnya definisi dan sebagainya, tapi kita ubah menjadi arah analisis sehingga meskipun dia membuka buku dia tidak akan menemukan jawaban, begitu, Prof? Apakah bisa seperti itu, Prof? Ya, itu bisa aja, tetapi kan kita tidak tahu yang akhirnya mengerjakan itu siapa.
Kan bisa aja itu orang lain mengerjakan. Kan yang kita lihat di layarnya itu kan yang mahasiswa kita, tapi di balik layar itu apakah kita bisa ngawasi? Yang ada di kiri kanannya itu apakah itu tertangkap oleh layar? Sama-sama bisa baca, sama-sama. Ya ini kan masih rawan lah gitu. Oleh itu yang ingin saya sampaikan adalah tentu pertama bagaimana membuat agar kemudian siapapun yang mengerjakan itu tidak punya dari segi waktu, tidak punya kesempatan untuk ngerpek, apakah itu ngerpek dalam artian membuka catatan, apakah ngerpek dalam artian mendapatkan kunci jawabannya dari teman yang lain, apakah ngerpek dalam artian itu kemudian diberi tahu jawabannya oleh teman atau saudara atau orang tua yang ada di sebelah. Ya, ini perlu dibuat agar kemudian waktu yang dialokasikan itu terbatas sekali sehingga kemudian kalau kemudian terlalu konsentrasi pada ingin ngerpek itu kemudian menjadi tidak bisa selesai. Kalau tidak bisa selesai kan tidak bisa disubmit pada waktunya. Selain itu, ya, itu selain ini. Jadi selain itu, jadi kalau hanya pada online saja dengan memodifikasi agar itu menggunakan butir-butir soal yang higher order thinking skills ya. Itu ya saya kira bagus juga, tapi tetap saja masih ada saja cara-cara lain. Ya, yang saya ingin anjurkan adalah hasil akhir atau nilai akhir A, B, C, D untuk mata kuliah itu harusnya juga didasarkan atas kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta didik atau mahasiswa untuk menunjukkan kompetensi mereka. Ada tugas-tugas lah gitu di luar ujian tengah semester, di luar ujian akhir semester. Nah, tugas-tugas ini yang kemudian tidak hanya 1, 2, tapi berkali-kali, sehingga kemudian menjadi lebih banyak sumber informasi untuk menetapkan pada dasarnya mahasiswa A dan B dan C itu nanti layak mendapatkan nilai akhir A atau nilai akhir A minus atau B plus atau B minus. Dari kalau sumber informasi itu dari berbagai cara, berbagai penugasan, maka ini menjadi lebih lebih mewakili kemampuan mereka. Ibarat kalau melakukan penelitian itu sampelnya lebih banyak, ya lebih banyak daripada kalau hanya 2 kali tes tengah semester dan tes ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Itu hanya 2 misalnya, dengan tambah penugasan ada 5 penugasan, itu sampelnya menjadi 7 gitu misalnya. Semakin besar sampel, semakin bisa mewakili domain yang ingin diukur, kompetensi yang memang ingin diukur. Begitu Mas Salim, itu bagian yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kondisi sekarang yang tidak bisa luring sehingga tidak bisa mengumpulkan dalam satu tempat yang kemudian diawasi oleh dosen secara langsung. Baik. Ternyata memang dalam pembuatan ujian ini harus banyak pertimbangan ya, Prof. Mulai dari pembuatan ujian, dipertimbangkan hulu hilirnya untuk menjaga integritas dari peserta ujian, termasuk dalam hal ini berbagai macam sumber penilaian itu harus menjadi pertimbangan sehingga akan menjaga integritas dari para peserta. Benar demikian, Prof? Ya, saya merespon dengan cara lain ya. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa sebetulnya washback effect, backwash effect itu bisa positif. Kalau kemudian soalnya itu memang tidak mudah dikerjakan dengan cara nyontek, karena keterbatasan waktu, karena soalnya itu tingkat tinggi, maka kemudian akan terjadi yang namanya backwash effect yang positif. Backwash effect yang positif itu bisa ditandai dengan kesungguhan para mahasiswa dalam kaitannya dengan keterlibatan mereka belajar
dari waktu ke waktu, dari satu minggu ke minggu yang lain, dan dalam kaitannya dengan mempersiapkan ujian itu, mereka betul-betul ingin menguasai semua yang pernah diajarkan oleh dosen di kelas. Inilah yang juga disebut dengan backwash, tetapi backwash effect yang positif, yang kemudian bisa mempengaruhi cara belajar mereka yang benar gitu. Jadi jangan sampai saya lihat misalnya ada fenomena mahasiswa itu kalau belajarnya itu hanya pada waktu menjelang malam, menjelang ujian. Itu harusnya mahasiswa itu belajar setiap kali ada pertemuan. Jadi kalau kemudian misalnya menjelang ujian tengah semester itu kan ada 7 pertemuan. Ya, ada 7 kali kesempatan mereka untuk melibatkan mereka dalam pembelajaran. Itu kalau itu dilakukan, maka terjadilah yang namanya backwash effect yang positif, karena mereka tahu bahwa untuk bisa mengerjakan soal di ujian tengah semester atau di ujian akhir semester, mereka tidak bisa hanya mengandalkan belajar semalam saja. Ya, kebut semalam ya istilahnya itu SKS itu. Sistem kebut semalam. Itu tidak akan terjadi kalau kemudian mereka tahu itu tidak cukup hanya mempersiapkannya menjelang hari tes saja. Nah, ini yang saya anggap sebagai backwash effect yang positif. Apalagi kalau kemudian setiap pertemuannya itu mahasiswa juga selalu ditantang untuk kemudian apakah mereka menguasai kompetensi yang sudah harus dikuasai pada jadwal-jadwal tertentu ya, pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga itu berlanjut. Begitu. Jadi ini kebetulan ada contoh backwash effect yang positif. Jadi backwash effect itu bisa negatif, bisa positif. Yang negatif tadi, yang nyolok itu terjadi pada waktu mereka kemudian nyontek itu karena pada dasarnya mereka takut gagal, tapi kemudian mereka tidak punya modal dan memungkinkan mereka melakukan percontekan. Begitu Mas Salim. Baik, terima kasih banyak Prof. Ali atas pencerahannya pada hari ini. Jadi backwash effect ini terhadap integritas sebenarnya bisa kita kendalikan tergantung bagaimana kita mengelolanya. Demikian Prof. ya? Ya, betul. Baik, terima kasih banyak Prof. Ali atas penjelasannya pada hari ini, dan kita akan berjumpa kembali di episode-episode selanjutnya di UMK Talks Academy, dan kita akan membahas berbagai macam tema dan topik yang terkait dengan dunia pendidikan. Demikian dari kami, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Salim.